Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan fokus ke latihan soal tentang materi kinematika atau lebih sering dikenal dengan gerak lurus. Oke, jadi ini akan ada beberapa soal yang akan kita coba bahas. Jadi kita lihat soal-soalnya nanti, soal-soal esai kita bahas satu persatu. Kita mulai soal yang pertama. Jika mobil bergerak seperti pada gambar, bisa dilihat ya, posisinya seperti ini. Jadi mobil bergerak dari garis start di sini ya. Start. Kemudian dia menempuh 2 putaran. Jadi kita misalkan ini 1 putaran ya. Kemudian anggaplah itu 2 putaran dan kembali lagi ke tempat semua. Kemudian keliling 1 putarannya, kalau kurang jelas ini ya, 240. Ukurannya papan tulis ya. Ini 240 meter. Nah, kemudian kita lihat dalam waktu 60 sekon dan tempat berhenti di garis start. Kemudian, ini pertanyaannya kurang ya, maaf. Ini jadi yang ditanyakan berapa jarak, biasanya sih yang ditanyakan kelajuan sih. Ini yang ditanyakan berapa, yang pertama kelajuannya, kemudian yang kedua itu kecepatannya. Nah, jadi kelajuan ini adalah jarak, karena ini skalar gitu ya. Kelajuan itu skalar. Ini jarak dibagi dengan waktunya. Nah, berarti kalau di sini kita bisa lihat dari keliling ini kita bisa dapatkan jarak yang ditempuhnya adalah 2 kali 240 ya. Satu putaran ini 240, satu putaran lagi 240 lagi, berarti adalah 480 meter. Tapi untuk perpindahannya, nah ini dia. Ini konsep sekali di fisika. Oh, dalam matematis nggak ketemu pemikiran seperti ini. Jadi dia dari sini kembali lagi ke sini. Berarti dia pindah atau tidak? Tentu saya tidak gitu kan. Jadi perpindahannya adalah 0 meter. Nah, itu nanti di sini. Kecepatan itu yang dipakai adalah perpindahan. Dibagi dengan waktunya. Jadi yang A, karena ini skalar, kemudian kecepatan ini vektor ya. Langsung jawabannya, tidak usah berlama-lama. Jaraknya adalah 480, dibagi waktunya 60. 48 bagi 6. Oke, ini adalah tentu saja jawabannya berapa? Ya, benar. 8. Ini simbolnya sama ya, oke. Jadi mungkin ada juga yang membedakan, tapi kita samakan saja. Jadi 0-nya hilangkan, 48 bagi 6, jawabannya adalah 8 meter per sekon. Karena di dalam meter ya. Kemudian untuk kecepatannya, perpindahannya itu 0 dalam waktu 60 detik. Dan jawabannya juga, ini hasilnya adalah kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Nah, kecepatan karena ini berkaitan dengan arah, nanti kalau dia posisi yang misalnya di sini, di mana Pak? Dia kecepatannya ke kanan, ke kiri, atau yang semacamnya, tapi ini 60 ya. Oke, nah ini jadi kecepatannya 0 dan ini 8. Nah, secara matematis kita nggak akan ketemu, kenapa kok bisa 0 tuh kan? Secara matematis. Nah, inilah bedanya matematika dan fisika. Baik, lanjut soal selanjutnya. Nah, sekarang soal yang selanjutnya yaitu Rena berjalan ke timur. Saya ganti dulu warnanya. Warna hitam sekarang. Jadi berjalan ke timur. Kalau misalkan kalian lupa mungkin mana utara. Ini utara, itu nggak mirip U ya. Ya, apa ini U? Selatan, barat. Kalau kalian lupa, Jawa Barat itu di sebelah mana? Kiri atau kanan? Jawa Barat di kiri. Kemudian Jawa Timur itu di sebelah kanan. Atau waktu Indonesia Barat kan di kiri ya. Posisinya di peta. Nah, kemudian sekarang kita lihat. Sejauh 80 meter. Misal ini orangnya. Kemudian ke timur kanan. Kita gambarkan. Ini 80 meter. Kemudian berbalik ke arah barat
dia kembali ke sini sejauh 50 meter. 50 meter. Dan waktu yang dibutuhkan ke sini, dua-duanya, dua kali gerak ini, adalah 10 sekon. Dan yang ditanyakan sama kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Sama caranya, untuk mencari yang diketahui kan itu ya. Sama rumusnya dengan yang sebelumnya tadi, untuk kelajuan itu tinggal jarak dibagi dengan waktunya. Terlihat jaraknya adalah kelajuan rata-rata. Biasanya kadang ada buku-buku diberikan garis di atas untuk menunjukkan itu rata-rata. Jaraknya berarti kalau, oh ya ini dulu ketinggalan. Ada yang terlupa. Jadi untuk mencari, kita cari dulu jaraknya. Jaraknya berarti tambahkan 80 tambah 50. Ini adalah 130 meter. Tapi perpindahannya, ini dia. Berarti kalau dari sini 80 dan dia sekarang posisinya di sini, berarti jarak antara posisi awal dengan posisi akhir. Jadi perpindahan itu adalah posisi awal, posisi akhir ke posisi awal, jaraknya berapa? Jarak terdekatnya. Berarti kalau ini 80 dari ujung ke ujung, di 50 berarti sisanya adalah 30 meter. Jadi perpindahannya adalah hanya 30 meter. Nah, kita masukkan di sini. Jaraknya 130, waktunya kan di situ sudah ada 10. Kelajuan rata-ratanya 13 meter per sekon. Yang B, kecepatan rata-rata ini perpindahannya dibagi dengan waktunya. Perpindahannya 30, waktunya 10. Oke, langsung saja 30 bagi 10 adalah 3 meter per sekon. Inilah jawabannya. Jangan lupa untuk senyum. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, sekarang ada dua sepeda A dan B, sepedanya ya, kemudian masing-masing berhadapan. Misalnya ini sepeda, ya anggaplah ini sepeda gitu ya. Kemudian ini jalannya, yang berhadapan, tapi ini beda jalur ya. Ya, anggaplah itu sepeda. Kemudian kedua sepeda terpisah dalam jarak 35 meter. Kan dia berhadapan ya, berarti seperti ini, berlawanan arah. Jarak dari sini ke sini itu adalah 35 meter. Kemudian kapan dia berpapasan dan di mana jarak dari posisi A. Anggap ini A ya, ini B-nya di sebelah sini. Nah sekarang kapan kedua sepeda akan berpapasan? Berarti yang ditanyakan adalah waktunya. Nah untuk mencari waktu berarti di sini adalah terlihat berarti waktu yang ditempuh oleh A dan B itu nanti akan sama ya, nanti akan berpapasannya di mana. Dengan A kecepatannya diketahui VA dalam 4 meter per sekon per detik ya, sama aja ya. Kemudian VB-nya 3 meter per sekon. Kita bisa logikakan, berarti dalam 1 detik, misal contoh, 1 detik, si A ini akan bergerak ke sini 4 meter lah. Kemudian yang B juga akan bergerak ke sini 3 meter, sini 4 meter. Dan seterusnya sampai nanti ketemu. Berarti setiap 1 detik jaraknya awalnya 35, dia akan berkurang sekarang dikurangi 3 dan 4, 7 kan. Berarti 35 kurang 7 adalah 28. Sekarang tinggal 28 dan seterusnya sampai nanti jaraknya akan 0 nanti di akhirnya. Nah, untuk kasus seperti ini berarti kita bisa nyatakan kalau dalam rumusnya jarak total kita tulis saja itu akan sama dengan jarak dari benda A atau benda 1 ditambah dengan jarak dari benda B. Kalau ini karena geraknya GLB ya, dia gerak lurus beraturan. Nah, kita cari S totalnya, oh sudah diketahui ya. S totalnya adalah 35, sudah diketahui di soalnya. 35 meter. Nah, SA
Ingat lagi rumus untuk mencari S apa? Ya, S itu V kali T. Berarti ini VA kalikan waktunya ditambah VB dikalikan waktu. Dengan T-nya nanti sama. Jadi kita buat persamaan. Oh iya, ini 35. VA-nya 4 dikalikan T ditambah VB-nya 3 dikalikan T. Karena sama variabelnya, T dengan T berarti 4 tambah 3, 7 kan ya? Berarti ini adalah 7T. Sehingga T-nya akan sama dengan, kita pindah dulu ini ya. T-nya saya pindah ke sini. 7 di sini kan awalnya. 35 kita pindah. Awalnya ini ada 7. Tapi kemudian kita pindah 7-nya. Jadi kita pindah, karena itu perkalian, berarti sekarang jadi pembagian 35 dibagi 7. 35 dibagi 7 berapa? 5 detik atau 5 sekon. Nah, ini waktunya berarti dalam 5 sekon yang akan ditempuh. Nah, sekarang yang ditanyakan yang B itu di mana jarak dari posisi A mula-mula saat berpapasan. Berarti tinggal masukkan saja. SA akan sama dengan kan V kalikan T. VI. Berarti jaraknya dari A. Dari A di sini. VA-nya adalah 4, T-nya 5. Berarti 20 meter dari A. Berarti sisanya adalah yang B itu 15, berarti 3 kali 5. Itu kalau ditanyakan, tapi ini tidak ditanyakan. Baik, langsung saja ke soal selanjutnya. Jadi, waktunya 10 detik. Jadi harus hati-hati, walaupun ada kata-kata dipercepat. Lihat dulu ini apa. Kemudian dipercepat dalam waktu ya. 10 detik. Kecepatan menjadi 20 meter per sekon. Sekarang VT-nya jadi 20 meter per sekon. Kemudian ditanyakan, kita bagi dua. Jarak yang ditempuh dan ya, jarak tempuh saja. Yang ditanyakan jarak tempuh S. Kalau seperti ini sudah ada VT-nya, A-nya tidak diketahui, berarti kita cari dulu A-nya dulu, karena VT itu sama dengan V0 tambah AT, VT, VOAT, gitu ya. Bisa juga pakai hafalnya, VOAT, V ditambah AT. F0-nya 10, A-nya ini yang kita cari nanti. T-nya 10. Oh, VT-nya sudah ada 20 ya. VT-nya 20. Berarti kita sudah lihat 20, 10-nya kita geser. Kemudian ini A kali 10, kita tulis saja 10A. 20 kurang 10, 10, ini 10A. Berarti A-nya akan sama dengan 10 bagi 10 ya. 10 bagi 10 adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini baru kita bisa mencari jarak S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan saja. V0-nya 10, T-nya 10, setengah, A-nya 1, T-nya tadi 10. Oke, dari sini langsung kita masukkan 100 tambah setengah ya, kali 10 kuadrat 100. 100 bagi 2 berarti hasilnya ada 50. Berarti 100 ditambah 50 jaraknya adalah 150 meter. Inilah jawabannya. Jangan lupa selalu tersenyum. Lanjut. Sekarang sebuah batu dilempar ke atas. Ini gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Nah, berarti sekarang ditanyakan hitung tinggi maksimum. Jadi kalau ada batu dilempar ke atas, berarti kan yang terjadi ada percepatan gravitasi yang akan
Lihat, jadi mengabaikan gesekan dengan angin ya, ataupun dengan udara. Nah ini intinya adalah geraknya ke atas, sementara percepatannya ke bawah. Berarti ini adalah GLBB diperlambat sebenarnya. Kita tulis yang diketahui ada kecepatan awal yaitu 40 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Sebenarnya S tapi kita pakai gunakan istilah H atau height dari bahasa Inggris. So, kalau dia dari bahasa Indonesia pakai T saja ya. Tapi ini kita pakai istilah yang umum di buku-buku, pakai H yang ditanyakan. Kemudian kita selesaikan. Berarti untuk mencari ini, sebenarnya kalau kalian misalkan lupa rumusnya, nah ini pentingnya kalau kita tahu konsepnya, lupa rumusnya, H itu kan dari S ya, lainnya, yaitu yang ada kaitan dengan S, yaitu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, berdasarkan ini diperlambat kan, 2 AS, ini untuk LBB. Jadi kan ini dia punya kecepatan awal, kemudian nanti di titik tertinggi, nanti kecepatan akhirnya itu akan sama dengan 0 ya. Akan berhenti sebentar, kemudian nanti dia akan turun lagi. Nah, ini kuadrat. Nah, sekarang VT kuadrat tadi kita sudah tahu adalah 0. Kemudian V0 kuadratnya 40 di kuadrat dikurang 2. A-nya ini karena ini kecepatan gravitasi, ya, hanya ada kecepatan gravitasi saja. Ini G, nah ini S-nya kita ganti dengan H. Nah, dari sini nanti sebenarnya ada rumus langsung untuk mencari H maksimum. Dari sini kan sudah ada langsung karena itu V2-nya 0. Langsung saja V0 kuadrat dibagi 2A atau di sini adalah G. Ini cara cepatnya. Tapi kalau kita pakai cara biasa ya seperti ini. Kalau kalian lupa rumusnya ya. Hasilnya nanti akan sama saja. 2G hanya kita pindah di sini, 2 G-nya 10 ya. Ini H. 40 kuadrat 1600. Ini 20 H. 1600. Jadi kita coba dengan ini juga akan sama saja. 1600 dibagi 2. Yang keliru penulisnya. 1600 dibagi 2 adalah 800 meter. Oh, tinggi sekali. Tapi karena 40 meter per sekonnya juga sangat cepat. 1 detik 40 meter gitu kan. Sangat cepat sebenarnya. Kita bisa lihat. Tapi sebentar. Oh, ini 20. Pantas saja. Karena ini 20 berarti bukan 800. Berarti 80 ya jawabannya. 800 itu terlalu tinggi. Atau terlalu tinggi sekali 800 meter itu. Ya, tapi 40 meter per second itu juga masuk cepat. Inilah tinggi maksimum. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya untuk soal grafik seperti ini. Untuk jarak yang ditempuh selama 7 detik di sini ya. Nah, yang ditanyakan jaraknya. Kalau ini sudah V dan T, berarti cara mudahnya adalah cari saja luas grafiknya daripada kita mencari fenomenanya. Untuk kalau misalnya ini soal pilihan ganda gitu ya. Karena ini berarti di sini terjadi GLBB dipercepat ya. Kemudian yang ini GLBB diperlambat. Kemudian yang ini kalau lurus itu adalah GLB. Nah, 7 detik itu kan sampai sini saja. Berarti kita lihat bentuk ini, kita bisa katakan bentuknya susah ya. Mungkin kita harus bagi dua. Jadi yang ini yang pertama. Kita anggap ini sebagai bentuk bagian satu, area satu. Kemudian ini area yang kedua. Nah, area satu itu bentuknya berupa trapesium dengan ini 4 tingginya, ini 3, kemudian itu 5.
Sementara yang bidang yang kedua atau bidang datar yang kedua di sini berarti dari 4 kan, 5, 6, 7 berarti 3, kemudian ini anggap lebarnya, ini panjangnya berarti sampai 5 kotak, 5 juga. Nah sekarang berarti luas yang di sini adalah, atau jadi jarak tempuh, kalau cara cepatnya untuk soal seperti ini, jarak tempuh itu akan sama dengan luas daerah di bawah kurva atau garis ini. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk trapesium, ini kan trapesium seperti ini, atau kalau kalian kurang terbiasa dengan bentuk seperti itu ya, ini juga malah aneh. Nah, anggaplah seperti ini lebih baik. Ini 4, ini 3, ini 5. Untuk mencarinya adalah sisi sejajar 3 dan 5 ya, dikali tinggi dibagi 2 atau setengah, dikalikan jumlah sisi sejajar 3 tambah 5, dikalikan dengan tingginya. Jadi luasnya 2 dan 4 ini kita coret saja. 1 dan 2, 2, 3 tambah 5, 8. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16 meter. Kemudian luas yang bidang yang kedua, kalikan saja karena persegi kan, berarti 5 kali 3 atau 3 kali 5 sama saja. Ini adalah 15 meter. Berarti jarak tempuhnya kita jumlahkan saja, 16 ditambah 15 meter. Ya, ini 16 meter. Jarak tempuhnya 16 tambah 15, 31 meter. Oke, cukup sekian dulu untuk soal-soal di kali hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga dibagikan ke teman-teman kalian supaya kalian bisa mendapatkan info lebih banyak dan juga bisa saling berbagi. Sampai jumpa lagi.